Syekh Burhanuddin Al-Ulakani. Bagaimana riwayat kisah beliau di dalam memperjuangkan Islam, menyampaikan Islam kepada orang Minangkabau waktu itu. Namun sebelumnya ada baiknya kita tinjau sedikit tentang Nagari Ulakan, karena tidak cukup rasanya kita membicarakan Syekh Burhanuddin kalau kita tidak membicarakan terlebih dahulu negeri Ulakan, karena beliau dimakamkan, dikuburkan di nagari yang bernama Ulakan ini. Kaum muslimin sekalian yang berbahagia, sebagaimana telah dikhabarkan, dikisahkan, setelah Sri Maharaja Diraja mendiami alam Minangkabau ini, serta telah berdirinya Luak Nantiga, Luak Nantigo, perkembangan manusia dari hari ke hari semakin lama semakin meningkat. Maka terjadilah hijrah, pindah untuk mencari tanah yang baru, sehingga ada istilah rantau hilir dan rantau mudik. Sebelum bertiku Pariaman, sebelum bersintuk Lubuk Alung, sebelum bersunur Kurai Taji, sebelum bergadur Pakandangan, riwayat menjelaskan bahwa telah ada 4 orang raja yang datang dari Luak Nantiga yang ada di tanah rantau. Ini masing-masing bernama Rajo Gundango, Tuangku Lubuk Sidukong, Rajo Batua, dan Rajo Padang Manggis yang terkenal dengan gelarnya Tuangku Nan Gandui. Kemudian Tuangku Lubuk Sidukong tinggal berdiam diri di sebuah tempat yang bernama Silansuang, yang tidak beberapa jauh dari Sicincin sekarang. Setelah itu terjadi perpindahan lagi untuk mencari tempat pemukiman yang baru dan tanah untuk bercocok tanam. Maka turunlah 4 orang niniak dari tanah datar, yang masing-masing bernama Rajo Ange, Panglimo Kayo, Datuk Bandaro, dan Panglimo Labiah. Setelah mereka sampai di suatu tempat, mereka berhenti, kemudian mereka membuat tapal batas antara rantau hilir dan rantau mudik. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang yang sudah tua yang bernama Tuangku Lubuk Sidukong, yang lebih dahulu mendiami daerah itu. Kemudian Niniak yang berampe ini menyampaikan niat dan maksud hatinya kepada Tuangku Lubuk Sidukong bahwa mereka hendak meminta hutan tanah untuk digarap, untuk dijadikan lahan pertanian dan pemukiman. Dan permintaan mereka itu dikabulkan oleh Tuangku Lubuk Sidukong dengan memberi tapal batas semenjak dari ekor darat dan kepala rantau sampai ke riak nan Badabua atau tepi pantai. Ini menjadi tanah ulayat Niniak yang berampe. Hari berganti minggu, minggu pun berganti bulan, bulan berganti tahun.
anak dan kemenakan telah berkembang biak. Tarata dan dusun telah ada, maka mereka sampai saat itu tidak mampu untuk mengerjakan tanah ulayat yang luas itu. Hanya digarap sampai secincin saja. Kemudian datanglah Amai Said beserta suaminya, yaitu Datuk Manijun, untuk meminta tanah untuk dijadikan lahan pertanian dan tempat pemukiman. Oleh karena kebijaksanaan yang ada dan ramah tamah pada diri suami istri ini, akhirnya permintaan mereka dikabulkan oleh tuanku Silansong tadi, Lubuk Silansong. Oleh karena tempo hari tuanku Lubuk Sidukung telah memberikan tanah wilayat mulai dari Kepala Rantau sampai ke Ombak yang Badabu kepada Rajoange dan kawan-kawan. Kemudian Datuk tuanku Lubuk Sidukung mengulakkan perjanjian yang lama yang telah dibuat dengan Rajoange dan kawan-kawan. Berhubung oleh karena tanah yang dikerjakan oleh Nini yang Berampe itu hanya sampai secincin saja, maka daerah sampai Karya nan Badabu diberikan kepada Datuk Manijun dan istrinya Amai Said. Setelah timbang terima, maka dibuatlah tapal batas, yaitu sebuah pari yang bernama Pari Puar. Kemudian dari daerah Pari Puar sampai ke ekor darat atau Kepala Rantau, itulah yang menjadi daerah Rajoange serta kawan-kawannya. Dan dari Pari Puar sampai ke Ombak nan Badabu menjadi daerah Datuk Manijun Sabatang Panjang serta istrinya Amai Said. Justru itu karena tuanku Lubuk Sidukung mengulakkan perjanjian lama dengan Rajoange dan kawan-kawan, maka dinamailah daerah yang telah diberikan kepada Amai Said dan suaminya dengan nama Ulakan Panjang. Dan juga tempat Amai Said menetap itu sampai sekarang bernama Ulakan. Setelah tuanku Sidukung wafat, maka terjadilah pertengkaran atau kegaduhan bahasa Minangnya antara Datuk Manijun Sabatang Panjang dan istrinya dengan Rajoange dan kawan-kawan tentang masalah tanah kekuasaan. Tempat terjadinya pertengkaran itu tidak beberapa jauh dari Pakandangan. Kemudian Rajoange dan kawan-kawannya mengumumkan perperangan kepada Datuk Manijun Sabatang Panjang, karena tidak ada orang yang gagah berani dan orang-orang kuat lagi kebal yang ahli strategi perang di pihak Datuk Manijun. Maka dimintalah bantuan perang ke Panjinggahan.
Orang yang datang memberi bantuan ialah Panglima Kucing Hitam, Tuan Panduko, Tuan Tan Baso Majo, Rajo Sampono dan kawan-kawannya. Setelah perperangan itu berakhir dengan kemenangan di pihak Datuk Manijun, mereka diberi imbalan yang telah dijanjikan sebelumnya, dan akhirnya mereka menetap di Ulakan dengan diberi tempat-tempat yang ada di Ulakan. 5 orang di Tapakis, 1 orang di Katapiang. Itulah yang dinamakan Nan Sabari. Setelah zaman berputar, waktu berganti, kian hari umat manusia bertambah banyak juga jumlahnya, sehingga taratak dan dusun telah berdiri di mana-mana. Disebabkan demikian, orang selalu sibuk mencari tanah yang baru untuk dijadikan tempat pemukiman dan pertanian, serta tempat untuk mengembalakan hewan ternak. Tetapi walaupun demikian, di saat itu agama yang mereka anut adalah agama Hindu dan Buddha, dan ada pula sebagian dari mereka waktu itu belum beragama atau animisme. Sehingga dengan cara itu maka mudahlah terjadi pertengkaran dan permusuhan di mana-mana. Dan akhirnya bermunculanlah orang-orang gagah berani, dan berkembanglah segala bentuk ilmu seperti ilmu gayung, ilmu kebal tahan pukul, ilmu sihir dan lain-lain, yang mana mereka menganggap bahwa ilmu-ilmu itulah yang nantinya yang bisa menyelamatkan diri mereka dari segala macam bara bahaya. Namun demikian, mereka telah membawa adat dari Minangkabau, dari Luak dan Tigo ke rantau ini, yang mana adat itulah selalu menjadi pegangan teguh bagi setiap manusia yang hidup di alam Minangkabau ini, sebagaimana yang telah digariskan di dalam buku adat Datuk Ketemangguangan dan Datuk Prapatiah Nan Sabatang. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, demikian sekilas pandang keadaan masyarakat Ulakan Panjang ini, dan sekilas lintas pada zaman dahulu sebelum datangnya Syekh Burhanuddin ke Ulakan.